dan kami berikan hormat kepada seluruh tamu-tamu yang masih berdiri untuk dapat menempati kursi yang telah disediakan. Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh tamu-tamu yang masih berdiri untuk dapat mengisi kursi yang telah kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam acara penyerahan SKP tahun 2021 Kabupaten Kutai Timur. Memperhatikan hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Kutai Timur. P3K Jabatan Fungsional Guru seleksi tahap 1 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dan P3K Jabatan Fungsional Guru seleksi tahap 2 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022. Dari sejumlah lulusan seleksi P3K Guru tahap 1 dan 2 sebanyak 779 orang yang seharusnya ditetapkan masa hubungan kerja 5 tahun, namun ada 3 orang dengan masa hubungan kerja 3 tahun dan 2 orang masa hubungan kerja 1 tahun dikarenakan penyesuaian usia P3K dengan batas maksimum usia 60 tahun untuk P3K Guru. Jumlah keseluruhan seleksi P3K Guru tahap 1 dan tahap 2 sebanyak 779 orang dengan rincian jumlah keseluruhan formasi P3K Guru tahun 2021 sebanyak 1.435 formasi. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahap 1 sebanyak 1.720 orang, yang lulus sebanyak 490 orang. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahap 2 sebanyak 940 orang, yang lulus sebanyak 285 orang. Demikian lapor ini yang saya sampaikan. Selanjutnya dimohonkan kesediaan Bapak Bupati Kutai Timur untuk memberikan sambutan dan penyerahan SK serta penandatanganan surat perjanjian kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Bupati Kutai Timur. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ardian Saswena MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kutai Timur, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, yang saya hormati Saudara para staf ahli bupati yang hadir dalam kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati Saudara Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan, beserta seluruh staf dan jajarannya. Yang saya hormati saudara-saudara para pengawas pemerintah dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja fungsional guru yang hadir pada kesempatan ini. Dalam mengawali sambutan ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kehendaknya kita bisa hadir dalam ruangan ini dalam kondisi sehat, sehingga bersama-sama kita menghadiri dengan penuh seksama, yaitu penyerahan surat keputusan P3K Jabatan Fungsional Guru tahap 1 dan 2 Formasi tahun 2021. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kutai Timur. Saudara-saudara sekalian, pertama kali saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang saat ini berjumlah 779 orang yang telah ditetapkan memiliki jabatan fungsional guru dengan perjanjian kerja atau P3K dan menerima SK pada hari ini. Saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada saudara-saudara dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena selama ini saudara-saudara tetap masih konsisten dan komitmen dalam mendidik anak-anak kita di Kutai Timur, meskipun saudara-saudara kemarin itu dalam masuk tenaga kerja kontrak daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah sudah memberikan salah satu solusi dalam rangka mengatasi tenaga kerja kontrak daerah agar bisa diberdayakan sebagai ASN, yaitu dengan konsep perjanjian kerja. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya menyampaikan pada saat saudara sudah bekerja sebagai ASN dengan konsep perjanjian, maka saudara-saudara sangat terikat dengan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang pertama terkait dengan masa kerja, ya, bahwa P3K ini perjanjian kerja itu memang hanya dilakukan selama 5 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan
Di dalam peraturan juga itu boleh diperpanjang sesuai dengan kebutuhan ketenagaan kita di Kutai Timur, sesuai dengan kebutuhan pada bidang pendidikan. Oleh karenanya, kepada saudara-saudara yang hari ini mendapatkan SK atau surat keputusan tentang P3K tersebut, diharapkan kepada saudara-saudara untuk tetap bersemangat, tetap mengeluarkan energi yang terbaik di dalam kerangka mendidik anak-anak kita, mendidik putra-putri Kutai Timur, mendidik mereka-mereka yang memang wajib masuk di dalam dunia pendidikan, masa belajar, masa sekolah, dan sebagainya, baik itu di tingkat PAUD, ya, pendidikan anak usia dini, di tingkat pendidikan dasar seperti SD dan SMP. Oleh karenanya, sekali lagi diharapkan saudara-saudara mampu untuk mengemban tugas ini sebaik-baiknya. Meskipun ada beberapa di antara saudara-saudara yang menyampaikan permohonan kepada Bupati, Pak Bupati, SK saya nampaknya harus keluar dari sekolah ini. Padahal di sini saya sangat dibutuhkan. Saya balik tanya, apakah sekolah ini kemarin dapat formasi atau tidak? Tidak. Lalu saudara formasinya di mana? Di sekolah lain, di kecamatan lain. Ya itulah yang harus ditindaklanjuti. Nah, ternyata tidak hanya sekolah yang mengalami kondisi seperti ini. Di bidang kesehatan pun ada beberapa tenaga kerja kontrak, misalnya di rumah sakit. Pada saat formasi P3K kemarin, itu di rumah sakit tidak ada. Dia masuk di puskesmas. Tapi begitu dia sudah lulus dan siap untuk menjalani tugas, rumah sakit meminta untuk ditempatkan kembali di rumah sakit. Nah, pertanyaan saya sederhana saja, kemarin rumah sakit minta tidak formasinya? Ternyata hampir sama. Nah, oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, mohon yang begini ini tolong diperhatikan. Tidak hanya saudara yang ikut di dalam tes, mengikuti tes P3K kemarin, tetapi juga diperhatikan formasi yang memang ada, ya. Jangan sampai nanti belum apa-apa sudah mau minta dipindahkan kembali. Ya, padahal dalam konsep kerja kita, ya, di dalam peraturan perundang-undangan, ya, semua pegawai negeri atau ASN siap ditempatkan di mana saja. Itu sudah tugas, ya, sudah tugas. Nah, sekarang untuk yang akan datang, saya berharap kepada semua OPD atau melalui BKPP, saya minta formasi di setiap OPD itu tolong diadakan, baik untuk PNS maupun untuk P3K, terutama terkait dengan P3K. Ya, ini tahun depan itu persoalan besar akan muncul kemungkinan nantinya, karena tidak semua tenaga kerja kontrak kita itu lulus atau memiliki formasi, sehingga masih menyisakan TK2D, TK2D yang tidak masuk di dalam P3K. Persoalan yang besar, tahun 2024 tidak ada lagi tenaga honorer atau TK2D di semua instansi. Ini sesuai dengan keputusan pemerintah.
Dan ini yang saya katakan jadi persoalan besar. Kalau kepala daerah memperjuangkan tidak boleh ada PHK di perusahaan, nah ternyata di depan mata di kantornya pemerintah sendiri kemungkinan besar ada PHK besar-besaran. Ini yang jadi persoalan. Makanya saya minta kepada BKPP untuk memfasilitasi terutama bidang-bidang tertentu, apa itu pendidikan, kesehatan, PPL pertanian, kemudian BPBD, kemudian Satpol PP. Kenapa? Karena ini tenaga-tenaga yang memang sangat banyak membutuhkan di lapangan. Sangat banyak membutuhkan di lapangan. Dan beberapa waktu yang lalu saya memerintahkan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan surat langsung ke Kementerian Kesehatan terkait dengan bukan hanya formasi, mempertahankan. Ya. Jadi ada beberapa daerah yang memang minta kepada menteri yang bersangkutan semuanya ke dalam P3K, sementara sekolah-sekolah kita masih membutuhkan tenaga. Siapa lagi yang mengisi tenaga itu? Begitu juga di pertanian, PPL, terutama konvensional. Maka semua dinas yang terkait seperti yang saya sebutkan tadi, BPBD juga sudah membuat surat langsung yang saya perintahkan, ya, untuk mempertahankan apabila di antara pegawainya tidak masuk di dalam P3K, maka mohon dipertahankan karena memang tenaga lapangan banyak dibutuhkan. Nah, yang lain juga silakan untuk melakukan ini, terutama apabila OPD tersebut terkait dengan kebutuhan strategis lapangan, ya, fungsional yang ada di lapangan dan sebagainya. Saudara sekalian, melihat perkembangan